Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من ومن عجب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتد. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب والرجاء غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منقلب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن على جمعنا حفر بمغفرة تمحو خطايانا في بدء ومختتم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصل ربي على المختار ما طلعت شمس النهار ولاهت أنجم الظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والصحب والأنصار من تابعوا هداه واعترفوا بالعهد والذمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di satu majelis ilmu yang sangat dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bagian investasi akhirat kita ketika kita nanti pulang menghadap Allah Subhanahu
wa ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang amradul qulub, penyakit hati. Meskipun penyakit hati ini banyak diulas di dalam kitab-kitab tasawuf, tetapi kita hanya membahas pada 3, yaitu al-hasad, wal-hirs, wal-kibir. Hasad, sombong, dan tamak. Yang itu dikatakan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid sebagai sesuatu atau faktor penyebab terjadinya banyak persoalan, kejahatan, kezaliman di muka bumi. Ketika kita belajar tentang penyakit, tentu kita harus mengetahui obatnya. Nah, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan yang ke-13, kita akan membahas tentang obat hati, syifa'ul qulub. Yang pertama adalah taubat. Dan bagaimana nanti cara kita melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata taubat itu adalah satu kalimat dari bahasa Arab yang kemudian diakomodir, diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, taubat. Jadi bahasa Indonesia ini banyak mengambil kosakata dari bahasa Arab. Nah, salah satunya adalah kata taubat. Tobat. Kita nyebutnya tobat. Padahal diambil dari kata taubah. Kata taubah itu berasal dari akar kata taba. Yatubu taubatan. Taba itu artinya roja'a. Pulang. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata roja'a dengan kata taba itu mempunyai makna yang sama. Orang yang pulang kepada Allah itu disebut dengan raji'un, taibun. Makanya kita biasa mengucapkan kalau ada orang yang meninggal itu menggunakan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan akan pulang kepada Allah. Maka tempat kita yang sebenarnya itu di akhirat, bukan di sini. Ini transit. Kita hanya melakukan pengembaraan. Dan ingat, pengembaraan kita di dunia itu nggak lama. Kata Nabi, baina sitin wa sabin, antara 60 sampai 70. Kalau ada yang lebih, jarang. Ya, mungkin sekitar 60 sampai 70 tahun. Nah, taubat itu artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bersih. Untuk melaksanakan taubat, para ulama itu mengajarkan ada 3 hal yang harus dipenuhi. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan ada yang disebut dengan ilmu. Kedua, hal, keadaan, dan yang ketiga adalah fi'il, perbuatan. Nah, ketiga unsur ini harus ada di dalam taubat. Kalau cuma pada tahapan ilmu atau pengetahuan saja, itu belum dianggap taubat. Atau hanya pada tahapan yang kedua, keadaan atau menyesal saja, itu belum dianggap taubat. Jadi harus menggabungkan ketiga unsur ini. Nah, ini yang kita akan pelajari. Yang pertama adalah al-ilm. Apa itu ilm atau ilmu? Anda harus mengetahui bahwa dosa itu menjadi penghalang Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus paham bahwa dosa yang kita lakukan itu membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal secara naluriah kita ini selalu ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam rahim atau di dalam alam arwah sebelum kita diciptakan itu ada perjanjian kita dengan Allah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah kepada kita pada saat kita berada di alam ruh atau di alam janin? Kita mengatakan, iya, engkau adalah Tuhanku. Artinya apa? Manusia dari awal itu memang selalu ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia lahir, karena melakukan banyak kesalahan-kesalahan,
maka kemudian dia menjadi jauh dari Allah. Untuk mendekat lagi pulang kepada Allah harus taubat. Itu maksudnya gitu. Yang kedua, mengetahui bahwa setiap maksiat yang kita lakukan itu akan menjadi titik hitam di dalam hati kita. Nuktah sauda. Dan itu dikatakan Nabi, kalau Anda melakukan satu maksiat tetapi tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi nuktatun sauda. Menjadi titik hitam di dalam hati kita. Kalau titik hitam itu terus-menerus kita buat di dalam hati kita, kira-kira menjadi gelap nggak hati itu? Gelap. Hati itu menjadi tertutup. Kalau hati tertutup, bisa nggak mendapatkan sinar? Bisa nggak, Pak? Tidak dapat. Makanya kalau orang hatinya sudah tertutup, orang nasihati apa aja susah. Anda mau bilang apa dengan data dekat, dengan fakta-fakta yang jelas, dia nggak akan terima. Memang hatinya sudah tertutup. Khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah tutup hatinya. Kenapa? Dosanya sudah kebanyakan, dia nggak taubat. Tertutup hatinya. Sehingga semua kebaikan-kebaikan yang disampaikan orang lain kepada kita, atau kepada orang yang hatinya tertutup, itu nggak akan bisa diterima. Sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama aja kata Allah. Engkau memberikan nasihat, tidak beri nasihat, mereka nggak akan percaya. Orang hatinya sudah tertutup. Kalau hati tertutup, telinga tertutup, mata tertutup. Itu konsekuensi dari hati. Makanya Allah mengatakan di dalam telinga kita, di dalam mata kita ada penutupnya. Meskipun di depan kita ada peristiwa yang seharusnya kita bisa sadar, nggak akan sadar. Udah tertutup mata kita, nggak peka. Telinga juga udah tertutup, karena hati tertutup. Kenapa hati tertutup? Karena banyak maksiat yang kita lakukan kepada Allah, tapi kita tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata Imam Al-Ghazali. Anda harus tahu sebelum taubat itu, atau ketika Anda akan taubat, harus tahu bahwa dosa itu memberikan pengaruh buruk terhadap kehidupan Anda. Itu perlu dipahami. Jadi jangan anggap enteng dosa kita yang kita lakukan itu tidak memberikan pengaruh. Memberikan pengaruh. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita sudah mengetahui besarnya persoalan dosa dan menjadi penghalang antara kita dengan Allah, maka masuk pada tahapan yang kedua. Harus ada penyesalan, an-nadam. Harus menyesal. Dosa yang kita lakukan karena itu akan membuat kita jauh dari Allah, kita harus nyesal tuh. Maka unsur kedua yang ada dalam taubat, menyesali semua perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tandanya kalau orang itu menyesal? Karena ada orang menyesal itu seperti orang makan sambal, Pak. Betul, Pak ya? Anda makan sambal. Sambalnya pedas banget. Kira-kira kapok nggak mau makan sambal itu? Kapok tuh. Tapi nanti ketemu sambal lagi, makan lagi. Itu namanya tobat sambal. Penyesalan itu bukan penyesalan seperti orang makan sambal. Tapi penyesalan itu ditandai adalah hati kemudian menjadi lembut. Yang dulu keras tuh karena terlalu banyak dosa. Asyaddu qaswah, kata Allah dalam Al-Quran, hatinya mengeras. Susah mengalami kelembutan. Maka orang yang menyesal, tandanya adalah hatinya mulai lembut. Tidak keras. Yang kedua, air matanya mengalir. Wa ghazaratud dumu. Ini bisa ditemukan dalam kitab Kifayatul Atqiya, Syarhu Hidayatul Azkiya, yang ditulis oleh Said Bakri, penulis kitab I'anatul Talibin. Itu di dalam kitab itu disebutkan, wa alamatun nadam, tanda seseorang itu menyesal adalah riqqatul qalbi wa ghazaratud dumu. Jadi hatinya itu menjadi lembut, kemudian air matanya mengalir. Kenapa? Menyesali perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi pernah mengatakan, ainani la tamassuhumun nar. Ada dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Apa dua mata itu? Kata Nabi, ainun bakat min khasyatillah.
air mata yang keluar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ainun tahrusu fi sabilillah, dan mata yang terjaga karena melakukan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti pengajian, mata terjaga. Ada yang ngantuk, ya Pak ya? Yang di belakang udah boleh tidur-tidur dulu. Nah, kalau mata itu terjaga, itu adalah mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Malam hari sholat tahajud, membaca Quran itu fisabilillah semua di jalan Allah. Apalagi Anda membaca buku untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, itu fisabilillah. Makanya ada satu cerita nih Pak. Ini cerita yang populer di kalangan masyarakat muslim. Ada seorang yang bernama Fudail bin Iyad. Beliau wafat pada tahun 1187 Hijrah. Ini bukan 1187 ya. Nah, beliau ini atau 1187 Hijriah. Beliau ini adalah seorang perampok. Jadi masa mudanya itu diisi dengan maksiat kepada Allah. Kerjaannya merampok, berzina, mabuk-mabukan, pokoknya semua maksiat itu dia lakukan tuh oleh Fudail bin Iyad. Satu ketika dia ingin ketemu dengan seorang perempuan yang ingin atau perempuan idamannya. Dia lompat dari tembok ke tembok. Karena dia perampok, jago ini. Pada saat ketika dia berada di atas tembok rumah perempuan itu, dia dengar ada orang membaca Quran. Dibaca Quran, dia dengerin. Karena dia orang Arab, tentu dia tahu artinya dong. Kalau kita kan nggak ngerti artinya. Karena dia orang Arab, dia ngerti artinya. Pada saat ketika orang yang ada dalam rumah itu membaca surat Al-Hadid ayat 16, pada saat ketika sampai di ayat itu, alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, sampai akhir ayat. Dia dengar ayat ini. Ayat ini kalau diterjemahkan, belumkah datang kepada orang-orang beriman hati mereka khusyuk untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan terhadap kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang diberikan Alkitab tapi kemudian melupakannya. Dia dengar, dia resapi, Pak. Sampai kemudian dia pulang ke rumah, itu masih terngiang-ngiang itu. Kalimat itu. Terngiang-ngiang sampai kemudian muncul hatinya yang keras itu. Qasawatul qalbi menjadi riqqah, menjadi lembut. Ketika dia menjadi lembut, mengucurlah air matanya begitu deras. Dia menyesali semua perbuatan-perbuatan maksiat yang selama ini dia lakukan seumur hidupnya. Dia nyesal. Lalu kemudian bukan cuma sekedar menyesal, tapi juga dia gantikan hari-hari maksiatnya itu dengan hari-hari kebaikan. Dia menuntut ilmu, dia belajar ilmu sampai kemudian menjadi seorang ulama besar. Namanya Fudail bin Iyad. Nah, Fudail bin Iyad ini dalam satu riwayat salah satu guru dari Imam Syafi'i. Dan Fudail bin Iyad punya anak, anaknya juga luar biasa. Satu ketika Fudail bin Iyad sholat berjamaah dengan anaknya dan dengan murid dari bapaknya berdua di belakang itu. Pada saat Fudail bin Iyad membaca Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, sampai seterusnya. Tiba-tiba kata yang cerita murid dari Fudail bin Iyad, anaknya Fudail bin Iyad sudah pingsan, Pak. Kenapa? Karena dia tahu apa yang ada di dalam surat Al-Hukumut Takasur itu artinya. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia langsung pingsan. Kita kira-kira kalau dengar imam baca Al-Hukumut Takasur pingsan enggak, Pak? Enggak. Coba nanti tarawih itu. Itu kan tarawih biasanya apa ayat atau surat pertama yang dibaca surat apa, Pak? Al-Hukumut Takasur. Kita lihat ada yang pingsan jadi? Enggak ada yang pingsan. Kenapa?
Ya kita nggak tahu. Artinya yang kedua, kita juga keimanan kita itu masih belum seperti keimanan para ulama-ulama kita yang dulu. Nah, penyesalan itu perlu ditindaklanjuti atau diikuti dengan yang ketiga, al-fi'il. Bukan cuma sekedar menyesal. Anda harus meninggalkan dosa yang saat itu Anda lakukan. Kalau dulu sering zalimi orang, tinggalkan itu. Itu namanya meninggalkan dosa fil hal. Fil hal ini saat ini. Present. Kalau orang bahasa Inggris namanya present. Present time. Saat ini. Dan untuk yang akan datang, tidak lagi mau melakukan perbuatan itu. Istiqbal. Jadi fil hal wal istiqbal dan fil madi. Apa itu? Menggantikan yang hilang dengan kebaikan-kebaikan atau mengqadha. Kalau dulu kita jarang sholat, Pak, taubat. Semua sholat yang Anda tinggalkan setelah balik, qadha semua itu, Pak. Berapa banyak, Pak? Berapa banyak? Berapa Bapak balik umur berapa? Biasanya balik umur berapa? Berapa? 15 tahun. Sekarang sudah umur berapa? 60. 15, 60. Berarti 45 kan? Nah sekarang, setelah Bapak balik, Bapak sholat nggak semua? Sholat nggak? Full nggak? Sampai sekarang nggak pernah putus? Nggak kan? Kapan mulai sholatnya full? Kapan? Hah? Umur 50. Berarti antara 15 sampai 49. Nggak full kan? Nggak sholat lah. Sekarang coba hitung. 15 sampai 39 berapa tahun itu? 50 baru sholatnya full. Berarti kan banyak yang tidak full tuh. Itu Bapak harus kodok semua itu. Kodok. Caranya gimana? Waktu luang yang kita diberikan oleh Allah, jangan main-main. Ke masjid, ke musola, atau di rumah, kodok tuh semua. Maghrib, 3 rakaat ini, daripada kosong, kodok aja tuh, kasih banyak. Kemudian habis Isya, kodok lagi tuh sholat Isya. Besokannya pagi, pada waktu duha, boleh nggak mengkodok zuhur yang pernah kita tinggalkan waktu duha? Boleh, nggak apa-apa. Kodok. Sampai datangnya waktu zuhur, di kodok semua itu. Puasa, dulu pernah bolong-bolong, kodok semua. Itu maksudnya kalau taubat. Jadi harus mengganti apa yang hilang dengan kebaikan. Kalau seandainya itu terkait dengan persoalan manusia, ini lebih berat lagi. Itu tadi dengan Allah. Kalau dengan Allah, selesai. Anda tidak pernah sholat dulu sebelum taubat, tinggal mengkodoknya. Anda dulu puasanya bolong-bolong pada saat ketika Anda belum taubat, Anda ganti lagi puasa itu. Semampu Anda. Tapi kalau ini terkait dengan persoalan manusia, ini yang perlu minta penghalalan, tabri'ah. Minta pembebasannya. Misalnya, kalau dulu pernah ada barang kita curi dari orang itu, Anda mau taubat, kembaliin dulu barangnya itu. Dulu pernah nyuri motor si A. Si A nggak pernah tahu kalau motornya dicuri, yang curi ternyata dia. Dia sudah jual. Lalu dia harus mengganti sesuai dengan harga yang pernah dia curi itu motor itu. Bagaimana kalau seandainya dia tidak mampu lagi mengganti dengan jumlah uang seperti ketika motor itu dicuri dan harganya sesuai dengan harga yang sekarang? Misalnya, dulu dia beli motor 2 juta. Nah, sekarang harga motor naik kan? Maka menggantinya sesuai dengan harga yang sekarang. Pantarannya sesuai dengan harga yang sekarang. Kalau seandainya dia misalnya curi 25 perak, dulu kan besar tuh. Ya sekarang kurang 25 perak berapa? Itu kembalikan. Kalau dia tidak mampu, minta dihalalkan. Kalau tidak dihalalkan oleh dia, serahkan saja sama Allah. Tinggal Allah yang atur. Salah sendiri sih, kenapa Anda ngambil barang orang. Termasuk kalau kita curi tanah itu. Tanah kita curi. Kembalikan sesuai dengan harga tanah itu. Anda bayangkan, maka jangan macam-macam dengan persoalan hak manusia. Tobatnya susah. Kenapa? Harus minta dihalalkan.
Kalau seandainya orang yang kita curi, sudah kita nggak tahu di mana orangnya. Atau ahli warisnya pun kita tidak tahu. Maka uang itu kita bisa berikan kepada seorang hakim yang soleh untuk diumumkan. Jangan-jangan kalau diumumkan dia pernah tahu bahwa ada sesuatu yang pernah dicuri dari dia. Kalau ternyata itu sulit dilakukan, maka misalnya kita pernah nyuri motor nih 2 juta. Kalau dihargakan jadi 2 juta misalnya. Maka uang 2 juta itu kita sedekahkan. Kita sedekahkan yang kita niat untuk membayar hutang kita karena mencuri dari orang tersebut. Dan kita niatkan bahwa ini adalah untuk orang yang motornya kita pernah curi. Kita sedekahkan. Jadi enggak sederhana itu ketika melaksanakan taubat yang terkait dengan hak manusia. Bisa dipahami Pak ya? Nah, kita skip saja. Nah, apa sih yang menjadi manfaat taubat? Banyak. Ada satu dan banyak hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satunya di sebelah kanan sini. Nabi mengatakan, "Lallahu asyaddu farhan bi taubati 'abdihi min ahadikum bi rahilatihi allati 'alaiha ta'amuhu wa sharabuhu fa adallaha fi ardi falatin fattaja'a qad aisa minha wa bainama huwa kadzalika idza huwa biha qa'imatun ala ra'sihi falamma ra'aha akhadha bi khitamiha wa qala min shiddatil farahi Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuka akhta'a min shiddatil farah." Kata Nabi, Allah itu asyaddu farhan, sangat gembira, sangat senang. Senang dengan apa? Bi taubati 'abdihi, dengan taubat hambanya. Dan kesenangan Allah, kegembiraan Allah itu melebihi, kata Nabi, kegembiraan salah seorang dari kalian yang melakukan perjalanan dengan membawa satu kendaraan, unta, yang di atas unta itu ada ta'amuhu wa syarabu, ada makanan dan minumannya. Lalu kemudian unta itu lepas, tidak tahu lari kemana, yang dia berada di satu tempat, yang tempat itu nggak ada air, nggak ada makanan. Tandus. Karena dia putus asa, lalu dia kemudian telentang aja, tidur telentang. Memikirkan nasibnya. Tiba-tiba ketika dia sedang telentang, muncul untanya ada di hadapannya. Masih lengkap makanan dan minumannya. Kira-kira senang nggak Pak? Senang nggak Pak? Gembira banget itu orang. Bayangkan di tempat yang sangat gersang, nggak ada makanan minuman, dan makanan minuman dia ada di kendaraan dia itu, dan kendaraan itu hilang, lepas. Tiba-tiba muncul di hadapannya. Saking senangnya orang itu mengatakan kepada Allah rasa terima kasih sampai dia keliru. Akhta'a min syiddatil farah, disebutkan di baris bawah, dia keliru karena saking gembiranya. Apa dia bilang? Allahumma anta abdi, ya Allah engkaulah hambaku. Wa ana rabbuk, akulah Tuhanmu. Saking senangnya sampai ngomongnya keliru. Dan Allah lebih senang kepada hambanya yang taubat, melebihi kesenangan dari orang seperti itu tuh. Anda bayangkan. Jadi kalau orang taubat, Allah suka banget. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta banget kepada orang yang taubat. Dan Allah sangat cinta kepada orang yang membersihkan hati dan diri. Itu satu. Yang kedua, manfaat taubat, kalau itu terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu langsung masuk surga. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Orang yang taubat dari dosanya, kata Nabi, kaman la dzambalau, seperti orang yang tidak punya dosa. Ada satu cerita ini diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin ditulis, dikumpulkan hadis-hadis sahih oleh Imam An-Nawawi. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada satu bab namanya Babut Taubah. Dalam Babut Taubah itu ada banyak hadis disebutkan di situ. Nah, salah satu hadis itu bercerita tentang seorang kriminal pada zaman Bani Israel.
Seorang yang suka melakukan kejahatan, kemaksiatan seperti Fudail bin Iyad itu pada zaman Bani Israel. Kalau disebut Bani Israel berarti anak cucu dari Nabi Yakub yang ada 12 itu. Dia tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ingin taubat. Diceritakan di situ. Lalu dia kemudian tanya kepada masyarakat setempat, kira-kira kemana saya harus pergi nih? Saya ini sudah kapok nih melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan seperti ini, mencuri, merampok, membunuh, semua dilakukan itu. Akhirnya masyarakat bilang, pergi ke si ahli ibadah sana itu, Abid min Bani Israel, seorang ahli ibadah. Nah, ahli ibadah belum tentu berilmu, itu perlu dipahami Pak. Orang yang ahli ibadah belum tentu punya ilmu, belum tentu mempunyai ilmu. Datanglah ke dia cerita, Ustadz, saya ini sudah membunuh 99 orang. Itu banyak nggak tuh Pak? 99 orang. Lalu dia bilang, kira-kira masih bisa taubat nggak saya? Pertanyaan itu aja. Apa dia bilang? Ahli ibadah. Nggak bisa. Dosamu udah kebanyakan. Satu saja yang kau bunuh itu dosanya besar sekali. Apalagi 99. Tidak ada taubat buat engkau. Karena kesel, dia bunuh dia. Itu ahli ibadah itu dibunuh, genap 100. Lalu kemudian dia tanya lagi kepada masyarakat, kira-kira kemana nih saya harus curhat ini? Saya ingin tobat, saya kapok melakukan kejahatan-kejahatan. Ditunjukkan kepada seorang ahli ilmu, ulama. Sampai kepada ulama itu dia bilang, Pak Kiai, saya sudah membunuh 100 orang. Kira-kira masih bisa nggak taubat? Apa kata orang itu? Ulama itu, Allah menerima taubat hambanya sebelum ruh sampai ke kerongkongan. Artinya apa? Sebesar apapun dosamu, pasti Allah akan terima taubatmu kalau kau benar-benar taubat. Akhirnya dia senang. Kemudian sang ulama Bani Israel dia bilang, kalau Anda ingin benar-benar taubat, an-nadam al-khalis, penyesalan yang benar-benar murni, Anda harus pindah dari tempat Anda ke tempat lain, karena tempat Anda itu adalah tempat maksiat. Pindah ke tempat yang banyak kebaikan di situ. Maka hijrah penting, Pak. Kalau ada tempat yang memang di situ tempat banyak maksiat, bagus pindah. Karena bisa terpengaruh nanti. Karena dia mau taubat, harus pindah. Akhirnya pindahlah dia sesuai dengan tempat yang direkomendasikan oleh ulama Bani Israel itu. Belum sampai ke tempat itu, di dalam kitab Riyadhus Shalihin diceritakan oleh Nabi, tiba-tiba orang itu meninggal di tengah perjalanan. Kira-kira masuk surga atau masuk neraka, Pak? Hah? Surga atau neraka? Meninggal. Baru taubat, belum fi'il. Baru yang pertama, al-ilim wan nadam, belum fi'il. Kira-kira surga enggak? Nah, di situ terjadi perdebatan. Yang berdebat bukan kita, malaikat. Malaikat rahmat, malaikat azab berdebat. Ini kata malaikat rahmat, saya yang berhak membawa orang ini karena dia sudah taubat. Penyesalannya sudah begitu mendalam. Kata malaikat azab, saya yang harus bawa. Meskipun dia sudah taubat, belum ada kebaikannya sama sekali. Ya, belum ada kebaikan sama sekali. Akhirnya Allah utus seorang malaikat yang datang menjadi mediator, menyerupai wajah manusia. Kata malaikat itu, daripada Anda berdebat seperti ini, nggak ada ujungnya, lebih bagus solusinya gini, ukur aja jarak antara tempat di mana dia berasal kepada tempat di mana dia tuju. Dari matinya orang itu. Setelah diukur, ternyata jarak ke tempat yang ia tuju itu lebih dekat 1 jengkal. Cuma 1 jengkal saja, Pak, shibron. Kata malaikat rahmat, saya yang akan membawa orang ini ke dalam surga. Kenapa? Dosanya sudah terhapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, "At-taibu minadz-dzambi
kaman la dzamba lahu. Orang yang tobat dari dosanya seperti tidak ada dosa. Kalau orang tidak ada dosa bersih, maka tempatnya tempat yang bersih, yaitu surga. Kalau kita masih kotor, dicuci dulu, baru masuk surga. Nggak mungkin langsung masuk surga, dicuci dulu. Berapa kejahatan yang kita lakukan, dihitung, nanti dibersihkan. Kalau sudah bersih, maka baru kita dimasukkan ke dalam surga. Makanya jangan khawatir Pak, Bapak semua ini pasti masuk surga. Tapi dicuci dulu. Persoalannya dicuci berapa tahun, itu persoalannya. Dan nyucinya pakai apa tuh? Pakai apa? Hah? Pakai seragam. Kayaknya hati-hati tuh Pak. Jadi harus cepat-cepat taubat. Oleh karena itu maka di dalam Islam taubat itu wajib hukumnya. Anda harus cepat-cepat taubat. Kenapa? Dalam banyak surat di dalam Al-Quran itu banyak disebutkan. Saya ambil 2 saja. Dalam surah An-Nur ayat 31, surah An-Nur ini surat ke-24 di dalam Al-Quran itu disebutkan watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Di sini ada amar perintah. Tubu, taubatlah kalian kepada Allah semuanya wahai orang-orang beriman. Semoga dengan taubat itu kalian akan menjadi orang yang beruntung. Taubat. Ini ada tubu fil amr di dalam kaidah usul fikih al-amru lil wujub. Perintah ini menunjukkan kepada sesuatu yang wajib. Artinya apa? Kalau Anda tidak taubat, Anda dosa. Yang kedua, surat At-Tahrim ayat ke-8 sama dengan yang pertama, tapi di sini perintahnya bukan cuma taubat, bukan taubat sambal, tapi taubatnya adalah taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, semuanya untuk orang beriman. Taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha itu, taubat yang seperti Fudail bin Iyad. Taubat seperti seorang kriminal zaman Bani Israil itu taubat nasuha. Benar-benar dia ingin taubat. Tandanya apa? Hati menjadi lembut, mata mengalir, lalu kemudian membalikkan keadaannya menjadi orang baik. Itu taubat nasuha. Kalau taubat kita kan cuma istighfar, astagfirullahaladzim. Dan kalau istighfar kita cuma sekedar istighfar biasa, di dalam kitab Mukhtasar Al-Qurtubi disebutkan istighfarukum yahtaju ila istighfar. Istighfar kalian itu membutuhkan istighfar. Jadi kita istighfar minta ampun kepada Allah karena istighfar kita yang main-main kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam kitab itu dijelaskan. Makanya bingung nih, gimana maksudnya ini? Kenapa? Ternyata banyak istighfar kita cuma menggunakan tasbih dong. Astagfirullah, astagfirullah. Ada apa ya? Astagfirullah, astagfirullah. Tapi enggak benar-benar memasuki dalam hati dan keadaan kita. Hal wal fi'il. Nah, yang kedua, taubat harus segera dilakukan sebelum ajal datang. Karena kita enggak pernah tahu kapan kita meninggal, Pak. Dan itu rahasia Allah. Tidak ada satupun yang tahu kapan kita mati, di bumi mana kita dikuburkan. Nggak ada yang tahu. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun yang tahu di mana kita akan dikuburkan atau mati kita di tanah mana. Dan itu rahasia Allah. Dan memang Allah rahasiakan supaya kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebelum ajal datang menjemput, maka kita harus segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kalian. Al-amr lil wujub. Perintah menunjukkan kewajiban. Apa? Menuju ampunan Tuhan kalian. Artinya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian benar-benar taubat diterima oleh Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Anda akan masuk ke surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Kalau Anda ingin menjadi orang bertakwa, dahului dengan taubat. Dan taubat itu
Batasannya, kata Nabi, sebelum roh masuk ke kerongkongan. Nabi mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargib. Allah menerima taubat seorang hamba selama rohnya belum sampai tenggorokan. Kalau roh sudah sampai tenggorokan, la taubata wala iman. Kata Nabi, tidak ada taubat, tidak ada iman lagi. Makanya ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Ini hadis paling bawah. Dia bertanya kepada Rasul, ya Rasul, mata tanqati'u ma'rifatul abdi linnas. Kira-kira kapan seorang tidak lagi mengenali orang lain? Kalau kita ini kan masih kenal orang lain. Ini kapan seseorang tidak lagi mengenali? Apa? Nabi mengatakan, idza ayana. Apabila dia melihat dengan matanya, kata para ulama, yang dimaksud adalah idza ayana malakal mauti awil malaika. Ketika dia sudah melihat malaikat mau datang kepadanya, maka pada saat itu la taubata wala iman. Tidak lagi boleh bertaubat, tidak lagi ada iman. Jadi kalau sudah malaikat mau datang, Pak, nih, pada saat ketika kita menjelang sakaratul maut atau indal marad, maka di situ tidak ada lagi yang disebut dengan taubat. Dan ingat, yang paling berat yang kita akan alami nanti pada saat sakaratul maut, karena setan nggak akan pernah menyerah. Menyerah apa? Menggoda kita. Kehebatan setan itu adalah tidak pernah menyerah. Gagal satu, cari strategi lain. Gagal satu, cari strategi lain. Sampai ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala pada saat sakaratul maut, itu setan mengutus dua utusannya. Dua setan diutus pada saat ketika mengalami sakaratul maut, yang satu menyerupai wajah bapaknya, yang satu menyerupai wajah ibunya. Dia bisa bayangkan, setan pintar. Kalau bapak dan ibunya datang, sementara bapak ibunya adalah orang yang paling dekat dengan dia, bisa berubah dia. Satu setan menyerupai wajah bapaknya mengatakan, keluar engkau dari Islam, masuk ke dalam agama Yahudi yang paling baik. Kira-kira kalau ada orang seperti itu datang menyerupai wajah bapak Anda, jangan percaya itu setan. Itu satu aja. Ternyata orang itu mengatakan masuk ke agama Yahudi. Ibunya langsung sebelah kirinya mengatakan, keluar engkau dari Islam, masuk agama Kristen. Ibu yang ngomong. Kalau bapak kalah, ibu yang ngomong. Ibu biasanya lebih didengar. Tapi ingat, sekali lagi ingat, kalau ada yang datang seperti itu, itulah setan. Jangan ikuti. Nah, kalau ternyata kita tidak ikuti, maka itu yang disebut dengan kematian yang baik. Husnul khatimah. Oleh karena itu, maka sebelum ruh masuk ke tenggorokan, kerongkongan, bersegeralah taubat. Kenapa? Allah menggambarkan cerita Fir'aun. Di dalam surat Yunus, ayat sekian, Allah mengatakan, pada saat ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa, lalu kemudian Allah menakdirkan Fir'aun tenggelam di dalam Laut Merah. Pada saat ketika tenggelam, sudah mau meninggal, apa kata Fir'aun? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Apa kata Allah? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Tidak. Taubatmu sudah enggak akan diterima lagi. Kenapa? Karena Anda sudah lihat malaikat maut mencabut nyawanya. Wa qad asaita, engkau telah banyak melakukan kedurhakaan, wa kunta minal mufsidin. Engkau adalah orang yang banyak melakukan kerusakan. Tolak. Kalau orang tidak diterima taubatnya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tanda-tanda bahwa kecelakaan akan menimpa dia. Oleh karena itu, dikit lagi insya Allah kita masuk bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, dan itulah momen yang paling tepat kita perbaiki hidup kita. Sekarang kita taubat kepada Allah, kita sholat taubat 2 rakaat, ya. Sholat taubat 2 rakaat atau 4 rakaat. Setelah itu kita istighfar kepada Allah, kemudian membaca Sayyidul Istighfar. Setelah itu kita tekadkan tidak akan lagi melakukan semua kemaksiatan, dan kemudian pada bulan Ramadan kita isi semuanya dengan kebaikan. Salat yang pernah kita tinggalkan kita qadha. Semua perbuatan-perbuatan kita isi dengan yang baik-baik.
Insya Allah setelah selesai dari bulan Ramadan, kita akan menjadi orang-orang yang al-muttaqin, uiddat lil muttaqin, surga itu disiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Apa Sayyidul Istighfar di bawah itu dibaca? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini dibaca. Bersegeralah kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa jadi inspirasi, motivasi kita untuk membenahi diri kita, karena apalah manfaatnya kita hidup di dunia kalau kita kembali dalam keadaan menyesal karena tidak banyak melakukan kebaikan-kebaikan sebagai investasi akhirat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya kesalahan dengan pihak lain, sementara alamatnya sudah tidak kita ketahui, kemudian tidak diketahui cara komunikasinya, sudah melakukan taubat kepada Allah. Bagaimana cara menyelesaikan dengan yang terkait? Taubat kalau kemaksiatan itu terkait dengan Allah mudah ya. Saya mengatakan yang terkait dengan Allah itu tadi, misalnya sholat, puasa, dan lain sebagainya, yang masuk hablum minallah, itu tinggal taubat kepada Allah, selesai. Tapi kalau terkait dengan manusia, kalau kita taubat, harus kita minta pembebasan dulu. Pembebasan yang saya maksud itu tadi, kalau seandainya ada harta yang perlu kita kembalikan, kembalikan. Kalau ternyata kita tidak mampu mengembalikan, minta dihalalkan kepada orang itu. Saya sudah pernah mencuri motormu, tapi saya tidak bisa mengganti karena kehidupan saya susah. Itu misal orang tersebut menunggu keikhlasan dari orang itu, dia mau maafin enggak? Kalau ternyata dia enggak maafin, serahkan sama Allah. Karena Allah yang maha adil. Kita enggak tahu lagi. Tapi kalau seandainya kita ingin mengganti sesuatu yang pernah kita ambil dari orang yang kita zalimi, maka ketika orang itu tidak ada, tidak lagi dikenali di mana alamatnya, langkahnya dua. Yang pertama, diumumkan. Diumumkan melalui apa? Melalui seorang hakim yang adil dan jujur. Yang dimaksudnya adalah pemerintah. Bagaimana caranya? Kan ada teknis itu melelang. Seperti orang kalau mau buat sertifikat tanah, itu kan ada masa di mana dia menginformasikan. Jangan-jangan nanti tanah ini tanah konflik misalnya. Diinformasikan selama berapa bulan. Kalau ternyata itu tidak bisa dilakukan, maka pada langkah yang kedua, sedekahkan saja. Jadi uang yang kita ambil dari orang tersebut, kita sedekahkan, kita niatkan sebagai melunasi hutang kita karena kita ngambil barang dia, atau kita niatkan bahwa ini adalah sedekah atas nama orang yang pernah kita ambil uangnya. Setelah itu serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu aja caranya. Karena nggak mungkin lagi kita bisa melakukan apapun. Orangnya udah nggak tahu mana, ahli waris tidak lagi kita tahu, alamatnya kita nggak kenal, apa orang sudah meninggal atau tidak, kita nggak pernah tahu lagi, hilang informasinya. Nah, caranya seperti itu. Bisa dipahami, Pak ya? Saya tadi bertemu masalah kita tidur. Iya. Dan saya mohon, bukankah Allah Maha Rahim, karena luasnya ampunan Allah melebihi semua. Dan terus terang kita di Sulawesi Jakarta, kita tidak mungkin berhindar dari dosa. Walaupun kita ada tobat, karena kita tahu berada di Jakarta. Bagaimana itu? Kalau taubat itu Pak, tidak akan lagi kembali kepada perbuatan buruk yang kita lakukan. Kalau masih kembali lagi, itu belum taubat namanya itu. Kalau taubat itu sudah meninggalkan semua. Bijami'il afal, semuanya. Enggak setengah-setengah. Saya sholat cuma sholat aja lah misalnya. Sholat saya kan enggak bagus nih, saya taubat dari sholat. Enggak semuanya. Bukan li ba'dil fi'il, bukan cuma sebagian, tapi li jamil afal, semua.
Kalau yang buruk-buruk tinggalin semua. Tapi yang dimaksud meninggalkan itu adalah sesuai dengan kemampuan kita. Tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Nah, kalau kita sudah 3 tahapan itu kita lalui tadi itu, yang pertama adalah kita mengetahui bagaimana besarnya mudarat dari dosa. Kita lalu menyesal dengan penyesalan yang sebenarnya, seperti penyesalan Fudail bin Iyad dan ulama atau seorang kriminal Bani Israel seperti itu. Lalu kemudian kita menggantinya. Insya Allah itu dosa kita dihapus oleh Allah. Kalau itu terkait dengan Allah. Kalau terkait dengan manusia minta dihalalkan dulu. Kalau sudah dihalalkan, insya Allah itu kita akan masuk surga. Jadi tidak lagi disiksa. Tapi kalau kita belum taubat, taubatnya setengah-tengah tadi itu, sebagian iya, sebagian tidak dan sebagainya itu, maka nanti di alam kubur kita sudah mendapat penderitaan tuh. Yang disebut dengan azab kubur, siksa kubur. Kan Allah Maha Adil. Memang Allah Maha Adil. Saking adilnya Allah, orang yang berbuat baik akan diberi pahala besar. Orang berbuat jahat akan diberi apa? Sanksi kepadanya. Itu Maha Adil Allah. Kalau misalnya tidak adil, enak dong orang berbuat jahat di dunia. Betul nggak Pak? Misalnya orang yang zalimi kita ini, dia sudah melakukan kezaliman kepada sehingga kita hidup susah di dunia ini karena dia. Dia mati, tapi Allah nggak balas perbuatannya. Adil nggak? Nggak adil itu. Harus dibalas. Kenapa? Kita nggak mampu membalas karena dia punya kekuasaan. Kita mau balas, dia punya tentara. Kita mau balas, dia punya kepolisian, dia punya. Semua dia pegang. Siapa yang berani? Nggak berani. Dan orang itu nanti akan diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Rahman, Allah Maha Kasih, Allah Maha Kasih Sayang, makanya kita diberi taubat di dunia. Jadi pada saat ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, ini Nabi Adam diceritakan dalam satu riwayat. Lalu Nabi Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Adam bertanya kepada malaikat. Malaikat itu mengucapkan tahniah, selamat kepada Adam. Adam diterima taubatnya oleh Allah. Aina maqami? Kata Nabi Adam, kira-kira tempatku di mana? Apa? Allah mengatakan kepada Nabi Adam, aku wariskan kepada engkau dan keturunanmu adalah at-ta'ab wan nasab. Capek dan lelah hidup di dunia. Tapi aku wariskan kepada keturunanmu adalah taubat. Untuk menghilangkan rasa capek dan lelah. Itu kasih sayang Allah. Jadi taubat itu adalah bentuk kasih sayang Allah diberikan kepada hamba-hambanya. Cuma sayang hambanya nggak mau ambil itu taubat. Karena dia nggak mau ambil taubat, maka seperti anak kecil, dia harus beri sanksi. Sanksinya apa? Itu tadi. Karena surga bukan buat orang-orang yang kotor, dibersihin dulu. Saya berikan ilustrasinya gini Pak. Bapak habis pesta, ada piring, ada gelas kotor. Apakah piring dan gelas kotor ini langsung dimasukkan, ditempatkan kepada rak piring bersama piring-piring yang bersih atau tidak? Jawab Pak. Bersihin dulu dong. Kalau nggak dibersihin, itu bisa ngotori yang lain. Karena surga ini buat al-mutatahhirin, buat orang-orang yang bersih. Maka ketika mau dimasukkan surga, masih ada kotor, cuci. Cucinya apa? Ya dengan api itu. Dan siksa yang paling kecil, yang paling ringan, kata Nabi, seperti orang menginjak sendal terbuat dari neraka, yang saking panasnya itu bisa merusak ubun-ubunnya, Pak. Masuk ke ubun-ubunnya, itu yang paling ringan. Kita baru injak bara aja udah loncat teriak seperti apa kan? Ini sandal terbuat dari api neraka, yang panasnya itu langsung dari kaki nembus ke otak ubun-ubun, itu yang paling ringan. Bayangkan kalau kita melakukan kesalahan dicuci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah bersih baru dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena di surga tidak ada lagi keburukan, kejahatan, tidak ada lagi kekotoran, najis, nggak ada itu semua. Di surga itu semuanya adalah tentang salam, kedamaian. Maka kalau ada nggak cemburu perempuan terhadap suaminya? Nggak ada cemburu, Allah sudah cabut. Kan bagi laki-laki dapat bidadari, betul Pak ya? Bidadari Allah. Kita nanti mudah-mudahan masuk surga itu ada kemah, khaimah. Di kemah itu nanti semuanya fasilitas lengkap, luas temanya. Di situ ada bidadari yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang beriman. Ada istri kita. Kalau istri kita beriman masuk surga, dia akan bersama kita. Dan dia lebih cantik dari bidadari-bidadari. Makanya Siti Aisyah itu pernah tanya,
Kira-kira gimana dengan istri-istri kalau laki-laki dapat suami? Berarti perempuan dapat bidadara dong? Nggak ada bidadara. Yang dapat bidadari cuma laki-laki. Perempuan cemburu nggak? Sudah diangkat. Sifat cemburu udah dihilang. Udah nggak ada lagi. Yang ada itu keselamatan, kedamaian. Apapun yang Anda minta Allah kasih. Tidak ada lagi kita rasa capek. Ta'ab wa nasab nggak ada lagi. Yang ta'ab dan nasab cuma di dunia. Surga itu tempat kenikmatan. Darun Naim, Jannatun Naim. Semuanya kenikmatan. Apapun yang kita minta pasti Allah akan berikan. Itu enaknya surga. Bahkan kita nggak buang air besar, nggak buang air kecil. Kenapa? Karena air kecil dan air besar itu kotoran. Kotoran tidak ada di surga. Lalu jadi apa? Jadi keringat. Keringat itu baunya apa? Bau kasturi. Enak nggak pada surga? Enak nggak Pak? Taubat. Taubat segera mungkin sebelum ruh masuk ke kerongkongan. Kita semua nggak tahu kapan ajal menjemput kita. Oleh karena itu maka bersegeralah untuk memenuhi dan mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.